Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2199 melangkah ke atas panggung. Kedatangan Wang Xian menimbulkan kehebohan. Tunangan karakter utama hari ini. Tunangan yang menyebabkan rubah ganda abadi dan ras celestial berpola rubah ditolak pengakuannya. Tanda seru. Meskipun Teko Divine Fox West tidak puas dengan pekerjaan malam Divine Fox, dia tidak mengambil hati. Dia tidak membuangnya beberapa hari yang lalu, dan belum terlambat setelah itu. Oh, sepertinya itu saudara Ao Jian. Ini, kakak Ao Jian adalah bawahan pemuda itu. Namun, saat ini, di depannya, seorang lelaki tua menatap Ao Jian, matanya berbinar. Dia bergumam dengan wajah penuh kejutan. Grand Elder, ada apa? Seorang pria parubaya di samping mendengar kata-katanya, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tidak apa, saya bertemu dengan seorang teman yang sangat kuat. Ilmu pedangnya tak tertandingi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Sepertinya itu dia. Bukan hanya orang tua itu. Semua kekuatan di sekelilingnya memperhatikan Wang Xian dan yang lainnya di pintu masuk. Beberapa dari mereka menjauh dari posisi Wang Xian dan melihat lebih dari 2.000 bawahan di sekitarnya. Mata mereka menunjukkan ekspresi keraguan dan keterkejutan. Beberapa pendekar pedang tidak asing bagi mereka. Wang Xian duduk tegak di kursinya. Dia melihat ke tengah kursi dengan wajah tanpa ekspresi dan menunggu di sana dengan tenang. Dia benar-benar mengabaikan diskusi di sekitarnya. Di pintu masuk, berbagai kekuatan besar terus masuk. Sebagian besar pasukan dari wilayah barat pada dasarnya telah tiba. Ada juga beberapa pasukan dari wilayah tengah yang datang untuk menonton pertunjukan. Mereka di sini. Bersiaplah untuk menonton pertunjukan. Di tengah depan, Divine Fox Sinu memandangi sekelompok orang yang memasuki pintu masuk dengan senyuman di wajahnya. Oh, lihatlah pintu masuk. Itu bajak laut luar angkasa. Beraninya sekelompok orang ini datang. Perompak luar angkasa. Rekan-rekan terkenal, saya tidak menyangka mereka datang untuk menonton pertunjukan. Di pintu masuk alun-alun, sekelompok orang tiba-tiba masuk. Ada sekitar 5.000 orang berjajar. Mereka semua mengenakan seragam hitam. Seragam hitam itu memiliki gambar tengkorak yang dibordir di bagian dada. Bagian yang paling mencolok adalah topi di kepala mereka. Itu adalah topi hitam yang terlihat seperti perahu layar. Seragam khusus, topi khusus. Sekilas banyak orang mengenali mereka. Perompak luar angkasa adalah kekuatan kuat yang aktif di sekitar area pusat. Perompak luar angkasa tidak memiliki reputasi yang baik. Sama seperti nama mereka, mereka adalah sekelompok bajak laut. Namun, mereka mampu menjadi bajak laut luar angkasa. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Dikatakan bahwa mereka memiliki 4 hingga 5 kapten bajak laut dengan 9 Wish of Divine Fire. Tanpa kekuatan alam dewa puncak, mereka benar-benar tidak berani memprovokasi mereka. Mengembara dalam kehampaan, mereka secara khusus menargetkan beberapa kekuatan yang relatif lebih lemah. Melihat kedatangan mereka, beberapa pasukan menatap mereka dengan dingin. Double Fox God Lord telah menerima seorang murid, kami datang untuk memberikan penghormatan dan memberikan hadiah ucapan selamat. Kapten bajak laut terkemuka memegang tongkat tengkorak di tangannya dan berkata dengan hormat kepada murid rubah ganda abadi di pintu masuk. Hehe, pengunjung adalah tamu. Hari ini, kami menyambut semua orang untuk datang. Murid rubah ganda abadi jelas sangat puas dengan sikap mereka. Kalian pergi ke sana. Seorang pria parubaya rubah kembar abadi menunjuk ke posisi di depan mereka. Kekuatan perompak luar angkasa tidak lemah. Ada 4 hingga 5 kapten bajak laut dan 50 hingga 60 dewa yang telah menyalakan api dewa. Rubah kembar abadi mengatur posisi untuk mereka di dalam. Hehe, tidak perlu. Reputasi kami tidak terlalu baik, jadi kami tidak akan masuk. Kami hanya akan duduk di samping. Kapten bajak laut berkata sambil tersenyum, menunjuk ke samping. Tentu saja tidak ada masalah. Pria parubaya Eternal Double Fox itu mengangguk. Para bajak laut luar angkasa cukup bijaksana. Beberapa pasukan berkata dengan acuh tak acuh ketika mereka melihat mereka duduk di pintu masuk. Pasukan mulia dengan latar belakang yang kuat memandang rendah para perompak ini. Terutama mereka yang berada di puncak negara ketuhanan.
Keke. Beberapa kapten bajak laut yang berjalan di tengah mendengar beberapa suara di sekitar mereka dan tersenyum tipis. Mereka saling memandang dan melihat kursi di pintu masuk. Mata mereka tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya, dan mata mereka berbinar. Hei, nak, kalian berasal dari kekuatan apa? Kalian sebenarnya duduk di pintu masuk. Mungkinkah kalian bahkan lebih terkenal dari kami perompak luar angkasa? Seorang kapten bajak laut melirik Wang Xian dan yang lainnya dan bertanya dengan nada mengejek. Suaranya tidak lembut dan semua orang yang memperhatikannya bisa mendengarnya dengan jelas. Hah, apa yang dilakukan perompak luar angkasa ini? Mereka memang sekelompok belalang. Bagaimanapun, mereka adalah tunangan putri kecil Huyan Er. Beberapa dari mereka menoleh dan berbisik. Tatapan Wang Xian menyapu mereka dan mengabaikan mereka dengan dingin. Tunangan putri Huyan Er. Seorang kapten bajak laut dengan sengaja menilai Wang Xian karena terkejut dan berseru. Seorang gigolo sepertimu masih ingin menjadi tunangan putri Huyan. PFFT, haha, lihat dirimu sendiri. Jika gigolo sepertimu bisa menjadi tunangan putri Huyan Er, aku akan bisa diterima sebagai murid oleh Dewa Rubah Ganda. Haha. Seorang bajak laut di kapal bajak laut tertawa dan menunjuk Wang Xian sambil mengejek tanpa menahan diri. Suaranya sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kakak ketiga, apakah kamu tidak mendengar tentang kejadian baru-baru ini? Putri kecil Huyan Er tidak memiliki hubungan resmi dengannya. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia layak menjadi murid dewa? Seorang kapten bajak laut di sampingnya bergema dengan senyum di wajahnya. TSK, itu benar. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia menjadi tandingan murid dewa-dewa? TSK, apa yang dia lakukan saat ini duduk di depan pintu? Dia menempel dekat dengan putri Huyan Er. Itu sangat mungkin. Kalau tidak, orang-orang dari ras Foxmark Divine telah mengatakan bahwa mereka berdua tidak bertunangan. Kenapa dia masih di sini? Bukankah dia mencoba memanfaatkan kita? Haha. Beberapa kapal perompak di tengah sedang berdiskusi dengan cemoohan di wajah mereka. Ini, sial, ejekan ini terlalu menyayat hati. Sepertinya dia sengaja mencari masalah dengan tunangan putri Huyan Er. Dia sengaja mengejek kita. Ini benar-benar penghinaan. Terlebih lagi, dia dipermalukan oleh para perompak luar angkasa yang terkenal jahat. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka memandang Wang Xian dengan sedikit simpati. Terlalu memalukan untuk dipermalukan di depan umum oleh organisasi bajak laut. Bukan hanya dia, tapi juga putri Huyan Er. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa pertunangan antara putri Huyan Er dan dia tidak nyata. Benar-benar memalukan bagi orang-orang dari ras Celestial berpola rubah. Ketika beberapa murid biasa dari ras Celestial berpola rubah melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi murung. Hehe, seorang pria yang bahkan bisa diejek oleh organisasi bajak laut, hak apa yang dia miliki untuk menikah dengan murid dari tuan kita rubah kembar? Di tengah, semua orang dari rubah kembar abadi menatap Wang Xian yang sedang duduk di pintu masuk dengan wajah penuh ejekan. Mereka dipenuhi dengan penghinaan. Nak, aku melihat bahwa kamu memiliki kekuatan. Jangan pernah berpikir untuk menikah dengan murid master rubah kembar. Apakah Anda akan melawan bajak laut bersama kami? Aku bisa membawamu bersama. Pada saat ini, seorang kapten bajak laut berjalan ke arah Wang Xian dan menamparkan kepalanya. Dia berkata dengan mengejek. Bab 2200-2200 Istana Naga. Raja Naga. 1. Mereka akan mempermalukan pemuda itu sampai mati. Di sekitar mereka, jutaan orang menyaksikan seorang kapten bajak laut berjalan menuju Wang Xian. Dia sebenarnya ingin mengulurkan tangannya dan menyentuh kepalanya. Banyak dari mereka tertegun. Orang harus tahu bahwa kekuatan bajak laut galaksi tidak lemah. Hanya mereka yang berada di puncak kondisi ketuhanan yang bisa menekan mereka. Tanda seru. Tunangan Huyan Er sepertinya tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin pemuda itu masih memiliki wajah untuk tinggal di sini setelah dipermalukan seperti ini? Sampah. Ketika murid biasa dari ras Huwen Celestial, orang-orang dari dinasti Harimau Surgawi, dan orang-orang dari rubah kembar abadi di tengah melihat pemandangan ini, mereka melontarkan dua kata. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Wang Xian duduk di sana dengan tenang, mengabaikan ejekan mereka.
Ketika dia melihat seorang pria parubaya berjalan ke arahnya dengan wajah penuh ejekan, dia berkata dengan lembut. Kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. Hehe, kamu benar, nak. Ketika Kapten Bajak Laut Parubaya mendengar kata-katanya, ejekan di matanya semakin intens. Perompak dari langit berbintang telah menerima perintah dari tembakan besar. Secara alami, mudah bagi mereka untuk mempermalukan seorang anak. Mereka bahkan bisa membunuhnya jika mereka mau, apalagi mempermalukannya. Dentang, sudut mulutnya sedikit melengkung. Namun, pada saat ini, pancaran pedang yang menembus tulang menembus matanya, menyebabkan hatinya bergetar. Setelah itu, dia ingin menggunakan tangannya untuk memblokir pancaran pedang yang menusuk tulang. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa kepala dan tubuhnya telah terpisah. Matanya melebar. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Jangan biarkan siapapun hidup. Mayat tanpa kepala di depan Wang Xian memerintahkan dengan acuh tak acuh. Dentang, 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 dentang. Pada saat berikutnya, sinar pedang yang sangat dingin memenuhi seluruh alun-alun. Semua pengawal naga berdiri. Mereka memegang pedang panjang yang dingin di tangan mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 2.000 penjaga naga tidak ragu sama sekali. Pedang panjang mereka langsung menyerang para perompak di langit berbintang. Niat membunuh sedingin es dan pedang Qi membuat seluruh area tampak seperti medan perang pedang kuno. Ao Jian memegang pedang panjang di tangannya. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Setelah membunuh seorang kapten bajak laut dengan 9 gumpalan api suci, tidak ada sedikit pun fluktuasi. Sosoknya bersinar, seperti pedang dewa, dan dia menyerang 4 kapten bajak laut lainnya. Apa, kamu benar-benar menyerang di sini? Brengsek. Ekspresi kapten bajak laut berubah drastis ketika mereka melihat serangan mendadak penjaga naga dan kepala salah satu kapten bajak laut terbang ke langit. Suara mendesing. Sebelum mereka bisa bergerak, banyak pedang tajam telah tiba di depan mereka. Pedang tajam itu dipenuhi dengan aura es dan sinar pedang menusuk tulang. Meskipun mereka telah menyalakan 9 gumpalan api suci, mereka masih merasa sangat ketakutan. Ah! Seorang kapten bajak laut dengan 9 gumpalan api surgawi langsung dipenggal tanpa sedikit pun kemampuan untuk bereaksi. Yang kedua, jeritan sengsara bergema di seluruh alun-alun. Pada saat ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Ledakan. Di tengah alun-alun, Divine Fox Sinu tiba-tiba berdiri. Ekspresi yang sangat malu muncul di wajahnya. Di sekelilingnya, para murid rubah kembar abadi juga berdiri dengan ekspresi malu. Wang Xian itu sebenarnya berani membunuh orang di sini. Hari ini adalah hari di mana Dewa Tuan mereka akan menerima murid-muridnya. Mereka benar-benar berani membunuh orang. Berhenti. Seorang ahli di puncak alam surgawi rubah kembar abadi mau tidak mau berteriak keras. Ah! Namun, yang menyambut mereka adalah serangkaian jeritan yang sangat tragis. Semua orang melihat ke pintu masuk dengan kaget. 2.000 lebih pendekar pedang itu menghadapi 5.000 anggota bajak laut luar angkasa dan 5.000 anggota elit. Di antara mereka, ada 40 hingga 50 ahli alam dewa dan 5 yang telah menyalakan 9 gumpalan api dewa. Namun, saat ini, mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Satu persatu, pedang tajam dengan mudah memotong kepala bajak laut luar angkasa. Bahkan 40 hingga 50 ahli alam dewa itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat menghadapi pendekar pedang yang kuat dan menakutkan itu. Pada saat ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Semua orang tercengang saat mereka menonton adegan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tidak. Ah, lari, lari. Bang, bang, bang. Jeritan itu menusuk telinga secara tidak normal. Mayat dan kepala jatuh ke tanah, tidak bisa melawan sama sekali. Pembantaian. Lebih dari 2.000 penjaga naga dan lebih dari 80 ahli alam dewa. Selain Ao Yao yang berada di puncak negara ketuhanan. Dengan prinsip pedang yang kejam dan penindasan yang kuat, 5.000 anggota perompak luar angkasa tewas dengan cara yang mengerikan. 30 detik. Dalam 30 detik, pancaran pedang menghilang. Kepala mayat di sekitarnya berguling. Beraninya kamu, Wang Xian, apakah kamu mencari kematian? Ketika Divine Fox Sinu dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat jelek.
Beberapa ahli di puncak keadaan Saleh mau tidak mau terbang ke udara. Aura menakutkan mereka menekan Wang Xian dan yang lainnya. Dentang, suara pedang bergema di seluruh langit dan bumi. Di langit di atas Aojian, sebuah pedang emas suci tertahan di udara. Dia menatap dingin ke beberapa ahli di puncak keadaan Saleh, rubah ganda abadi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketika pedang panjang suci ada di udara, pedang tajam di tubuh orang-orang yang mengenakan pedang panjang di sekitar mereka bergetar. Mendesis. Pada saat ini, jutaan orang di alun-alun menghirup udara dingin. Sungguh sinar pedang yang menakutkan, pedang yang menakutkan. Alam Dewa Puncak, pendekar Parubaya itu adalah ahli alam Dewa Puncak, dia sebenarnya adalah bawahan tunangan Huyan. Ini, sangat arogan, langsung membunuh 5.000 orang di lapangan tempat dewa-dewa mengambil murid. Perompak luar angkasa ini mungkin tidak akan mengira bahwa orang yang mereka provokasi akan sangat menakutkan bahkan sebelum dia mati. Semua orang menatap Aojian dan yang lainnya dengan kaget saat mereka berdiskusi. Mereka terkejut bahwa pemuda itu akan dipermalukan oleh bajak laut luar angkasa, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Dia juga sangat tak terkendali. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk membunuh 5.000 perompak luar angkasa. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Jika saya tidak salah, di antara 2.000 orang itu, yang terlemah adalah dewa peringkat 9, ada lebih dari 80 ahli alam dewa, dan ada juga ahli alam dewa puncak. Semuanya adalah pendekar pedang. Kekuatan membunuh mereka sangat menakutkan. Beberapa orang melebarkan mata dan bergumam. Dewa pedang yang tak berperasaan. Itu dewa pedang tak berperasaan dari planet biru langit kita. Aku ingat sekarang. Itu dia. Itu dewa pedang penunjuk langit. Dia bertarung melawan 3 dewa dengan level yang sama dengan 4 gumpalan api suci di wilayah tengah kita sendirian dan membunuh mereka semua. Ketiganya adalah 3 dewa pedang dari hutan langit Azure. Ilmu pedang mereka menantang surga, dan masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Saat itu, ketua sekte kami secara pribadi keluar untuk merekrut mereka. Tiba-tiba, seruan terdengar dari segala arah. Ketika semua orang mendengar seruan ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Tatapan mereka secara bersamaan beralih ke lebih dari 2.000 pendekar pedang. Dingin, tak berperasaan, dan dingin. Mereka berdiri di sana seperti pedang dewa, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Poci Teh Rubah Barat Surgawi. Wang Xian duduk di sana. Seolah-olah dia tidak mendengar raungan rubah kembar abadi dan keterkejutan di sekitarnya. Dia memegang kepala kapten bajak laut dari bajak laut luar angkasa di tangannya. Dia memeriksa ingatan di benaknya dan meludahkan sebuah nama dengan lembut. Dia pembukuan. Bab 2201-2201 Istana Naga. Raja Naga. 2. Suara kaget dan seruan menyebabkan semua orang menatap kelompok pengawal naga dan Wang Xian. Mata mereka berbinar. Dalam 3 tahun terakhir, pengawal naga telah cukup terkenal di wilayah tengah. Tanda seru, gelar dewa pedang dan teknik pedang mereka yang kuat. Pada saat ini, mereka sepenuhnya dikenali. Selain itu, pengawal naga telah membunuh 5.000 ahli bajak laut langit berbintang hanya dalam beberapa detik, yang membuat mereka sangat tersentuh. Semua orang melihat langit dan bumi berubah setelah jatuhnya para dewa. Pedang suci menghadap para ahli rubah kembar abadi dari jauh, yang membuat banyak orang sangat terkejut. Bukan hanya dewa pedang pembunuh, apakah ini kekuatan tunangan misterius Putri Huyaner? Sangat kuat. Lebih dari 80 ahli negara yang saleh. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari kekuatan gabungan dari dinasti Harimau Surgawi kita dan ras Surgawi Huwen. Semua murid ras Huwen Celestial dan dinasti Harimau Surgawi terkejut saat melihat pemandangan ini. Apakah ini latar belakang misterius dari Wang Xian itu? Ekspresi mereka sedikit jelek. Namun, bahkan jika dia memiliki kekuatan seperti itu, dia masih tidak layak untuk Putri Huyaner kita. Wajah para murid berubah saat mereka berbicara dengan nada suram. Kamu mencari kematian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa rubah kembar abadi tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda? Di langit di atas rubah kembar abadi di tengah, seorang ahli di puncak negara Saleh menatap Wang Xian dengan ekspresi dingin. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata mereka menyapu Aojian, yang memegang pedang suci-suci di atas kepalanya. Ekspresi mereka sangat jelek. Belum lama ini,
seorang ahli di puncak ketuhanan berani bersikap sombong di depan mereka. Jika bukan karena Putri Huyaner, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Meski begitu, mereka tidak siap untuk melepaskan mereka karena mereka berani membunuh orang pada hari Tuan mereka mengangkat mereka sebagai muridnya. Ini, ahli rubah kembar abadi marah. Mendengar raungan marah dari ahli di puncak negara yang saleh, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka menonton dengan tenang. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap ahli itu. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Bagaimana kalau membunuh sekelompok orang yang mencari kematian? Dia berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika dia membunuh mereka yang mencari kematian? Selain itu, Wang Xian tidak datang ke sini hari ini untuk melihat guru dewa menerima seorang murid. Bagaimana? Kata-kata arogan Wang Xian membuat semua murid rubah kembar abadi sangat marah. Rekan sombong, bunuh dia. Bunuh dia. Tidak ada yang berani menjadi sombong di rubah kembar abadi kita. Beberapa murid mau tidak mau berdiri dan berteriak dengan niat membunuh. Ekspresi semua orang berubah seketika. Kelompok ahli rubah kembar abadi juga berdiri dengan ekspresi yang sangat dingin. Putri Huyaner ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu masuk. Putri Huyaner telah tiba. Semua orang memfokuskan mata mereka dan melihat ke pintu masuk. Ekspresi para ahli yang melayang di atas rubah kembar abadi berubah, dan mereka segera kembali ke tempat duduk mereka. Para ahli negara yang saleh juga segera menahan ekspresi mereka. Di tengah pintu masuk, Huyaner perlahan berjalan dari tengah. Dia mengenakan pakaian mewah dan memegang tongkat senjata dewa di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci. Di sekelilingnya, Hu Fei, Hu Zi, dan ahli inti dari ras surgawi Huwen, Kaisar Harimau dan Permaisuri, menemaninya. Di belakangnya, ada beberapa sesepuh alam abadi tahap puncak dari rubah kembar abadi. Sangat cantik. Ketika semua orang melihat wajah Huyaner, mata mereka menunjukkan ekspresi takjub. Namun, ketika Huyaner baru saja masuk, dia tiba-tiba melihat mayat satu demi satu. Dia menjerit rendah dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Kaisar Harimau, Permaisuri, rubah kembar abadi, dan beberapa ahli lainnya di puncak keadaan saleh sedikit berubah. Elder, itu mereka. Seorang ahli berteriak dengan wajah muram. Penatua, itu mereka. Seorang murid dari kembaran abadi Fox segera berjalan. Dia memandang Huyaner dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Penatua sedikit terkejut. Huyaner segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas juga. Kakak Wang Xian. Ketika dia melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat mayat di samping Wang Xian, ekspresinya berubah lagi. Dia bergerak dan ingin berjalan menuju Wang Xian. Yaner, biarkan mereka yang menanganinya. Semua orang menonton. Ketika Permaisuri melihat bahwa dia ingin pergi, dia segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Permaisuri, tolong lepaskan. Ekspresi Huyaner berubah. Kata-kata Wang Xian dari kemarin mengingatkannya pada sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Permaisuri. Ketika Permaisuri mendengar kata-katanya, ekspresinya sedikit berubah. Dia memandang Hu Fei di samping dan memberi isyarat padanya. Yaner, waktunya hampir habis. Ayo pergi dulu. Hu Fei mengerutkan kening dan berkata padanya. Ayah, aku. Huyaner tampak ragu-ragu saat mendengar kata-kata ayahnya. Tidak apa-apa. Beberapa orang mencari kematian. Wang Xian memandang Huyaner yang ada di pintu masuk. Ketika dia melihat ekspresinya yang bermasalah, dia tersenyum dan berkata padanya. Bagus kalau saudara Wang Xian baik-baik saja. Huyaner menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Lalu, dia melambai padanya. Ayo pergi. Saat Permaisuri melihat pemandangan ini, dia terlihat sedikit malu. Saat ini dia tidak berani menyinggung Huyaner. Putri Huyaner tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan pemuda itu. Putri Huyaner tampaknya sangat mengkhawatirkan pemuda itu. Apakah mereka benar-benar tidak bertunangan? Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya sekali lagi. Ketika semua orang dari rubah kembar abadi melihat pemandangan ini,
ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tuan mereka mengatakan bahwa Huyaner kemungkinan besar akan mewarisi seluruh rubah kembar abadi di masa depan. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Tidak ada. Yaner ada di sini, ayo, ayo. Sekelompok ahli di puncak alam abadi dari rubah kembar abadi menyambut Huyaner sambil tersenyum. Huyaner mengangguk sambil tersenyum dan berjalan menuju tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada sebuah kursi. Di depan kursi, ada selimut dan futon di atas selimut. Ada beberapa meja di samping dengan teh di atasnya. Ini adalah item yang diperlukan untuk menunggu kedatangan Dewa Rubah Ganda untuk mengadakan upacara. Yaner, kamu tunggu di sini sekarang. Dewa-dewa akan tiba tepat waktu. Kelompok ahli rubah ganda abadi berkata padanya. Oke. Huyaner mengangguk dan berdiri di depan futon. Kaisar Harimau dan Permaisuri ras surgawi berpola rubah yang ada di sekitarnya segera berjalan ke depan dan duduk. Dia berdiri di tengah. Pada saat ini, semua orang menatapnya. Betapa cantiknya. Beberapa orang tidak bisa tidak memuji dia. Bahkan para murid rubah ganda abadi sedang melihat Huyaner yang berdiri di tengah dengan wajah terbakar. Setelah itu, beberapa murid rubah kembar abadi dan murid ras surgawi bermotif rubah dari dinasti Harimau melihat ke arah Wang Xian dan yang lainnya yang berdiri di pintu masuk. HMPH, jadi bagaimana jika kamu adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak negara ketuhanan? Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih dari 80 bawahan para dewa? Kamu tidak layak. Kamu masih tidak layak. Dibandingkan dengan rubah kembar abadi, kamu bukan apa-apa. Beberapa orang bergumam. Bab 2202-2202 Istana Naga. Raja Naga. 3. Di tengah alun-alun rubah kembar abadi, Huyaner berdiri di sana dengan tenang, menunggu kedatangan guru surgawi dari rubah kembar. Tatapan semua orang tertuju padanya. Pada saat ini, mereka telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Ketika orang-orang dari rubah kembar abadi melihat sikap Huyaner, mereka tidak peduli lagi dengan Wang Xian. Tanda seru. Di pintu masuk, hanya Wang Xian dan para penjaga naga yang duduk di sana. Mereka tampak sangat menarik. Wang Xian memerintahkan para penjaga naga untuk menyingkirkan semua mayat dan duduk menunggu. Sejak Huyaner tiba, seluruh alun-alun berangsur-angsur menjadi tenang. Jutaan orang menunggu dengan tenang. Berdengung, lampu merah dan hijau tiba-tiba muncul di void. Dua sinar cahaya memancarkan sinar yang nyaman, seolah-olah awan ungu datang dari timur selama 100.000 li, menerangi seluruh langit. Sosok yang luas dan suci perlahan terbang dari pusat benua rubah kembar yang jauh. Itu di sini. God Master Twin Fox ada di sini. Ketika semua orang melihat perubahan abnormal di langit, mereka segera mengangkat kepala, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi hormat. Huala, rok di tangan God Master Double Fox melambai sedikit, dan dia langsung muncul di tengah alun-alun. Dia berdiri di sana dengan tenang, dan seluruh dunia sepertinya berpusat di sekelilingnya. Salam, Tuan Dewa Guru. Semua orang dari rubah ganda abadi dengan cepat berdiri dan berteriak keras. Salam, Tuan Dewa Tuan Rubah Ganda. Semua orang di sekitar juga langsung berdiri dan berteriak keras. Double Fox God Lord menganggukkan kepalanya dengan lemah. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat ke pintu masuk, dia sedikit mengangkat alisnya. Hahaha, Double Fox, yang tidak menerima murid selama ratusan ribu tahun, sebenarnya menerima murid dengan keriuhan yang luar biasa hari ini. Murid macam apa yang sangat kamu sukai? Petik 2. Pada saat ini, tawa keras terdengar. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian kuning tanah muncul di pintu masuk. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu. Ketika semua orang menoleh, mereka menemukan bahwa dia sudah duduk di kursi. Pria parubaya itu menaksir Huyaner di arena. Oh, fisik yang istimewa, fisik atribut kayu yang kuat. Tidak heran kalian berdua rubah membawanya sebagai murid dengan cara yang begitu agung. Pria parubaya yang baru saja duduk menyipitkan matanya sedikit, berdiri, dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Haha, Seven Star, bagaimana dengan muridku ini? Di masa depan, muridku ini memiliki kesempatan yang sangat tinggi untuk mewarisi jubahku. Dewa Rubah Kembar memandang dewa-dewa bintang 7 yang baru saja tiba, dan berkata dengan tawa yang agak bangga.
Fisik yang sangat kuat, jika aku bertemu dengannya, aku juga akan menerimanya sebagai murid warisan. Sosok Dewa Bintang 7 Dewa bergerak dan muncul langsung di tubuh Huyaner. Dia mengukurnya dengan wajah penuh semangat. HMPH, Bintang 7, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan ide. Double Fox God Lord menatapnya dengan dingin. Aku tidak menyangka keberuntungan Double Fox akan begitu baik. Dewa Bintang 7 Dewa memandangnya dengan iri. Dengan gerakan telapak tangannya, Dewa Kayu Mutiara yang memancarkan kekuatan hidup yang kuat muncul di tangannya. Dewa-dewa kayu Dewa Puncak Mutiara untuk gadis kecil itu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Dewa Kayu Pearl melayang di depan Huyaner. Masalah besar. Mutiara Dewa Kayu Alam Dewa Puncak. Konstitusi seperti apa yang dimiliki Putri Huyaner? Tidak disangka bahkan Dewa Bintang 7 Dewa begitu terharu dan ingin mengambilnya sebagai murid. Dewa-dewa Bintang 7 sangat jujur dan murah hati. Sepertinya dia juga menyukai bakat Putri Huyaner. Ketika semua orang di sekitar melihat dua dewa utama muncul dan gerakan agung Dewa Bintang 7, mereka semua sangat takjub. Mereka bahkan lebih kagum dengan bakat Huyaner. Hehe, keberuntunganku selalu lebih baik. Double Fox Master God berkata dengan gembira. Kalau begitu hari ini, selamat telah menemukan ahli waris. Apakah Anda ingin menikahi murid Bintang 7 abadi kami yang luar biasa? Murid 7 bintang abadi kami dapat menikah dengan keluarga. Dewa Bintang 7 Dewa tersenyum dan berkata kepada Dewa Rubah Kembar Dewa. HMPH, bahkan tidak memikirkannya. Twin Fox God Lord langsung menolak. Haha, kalau begitu aku tidak akan ikut bersenang-senang. Dewa Bintang 7 Dewa tertawa keras. Dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan setuju. Fisik Twin Fox God Lord's display benar-benar membuatnya berseru kagum. Dia telah memberikan harta seperti itu untuk membentuk hubungan yang baik. Setelah mengatakan itu, dia pindah dan pergi. Menikah. Guru Dewa Bintang 7 ini sebenarnya ingin menikah. Seorang murid Bintang 7 yang luar biasa ingin menikah. Bahkan Dewa Bintang 7 yang ingin dinikahi oleh Master ini. Mendengar kata-kata Guru Dewa Bintang 7, hati semua orang semakin terkejut. Mereka memandang pemuda di pintu masuk, entah sengaja atau tidak. Selamat kepada Dewa Tuan Rubah Kembar karena telah menerima murid yang begitu baik. Sebelum kita mengambilnya sebagai tuan kita, izinkan dinasti Dewa Surgawi kita yang brilian untuk memberikan hadiah kepada Putri Huyaner. Pada saat ini, seorang ahli alam Dewa Puncak berjalan dengan hormat dengan harta di tangannya. Selamat kepada Guru Dewa Rubah Ganda karena telah menerima seorang murid. Sekte Dewa Pedang Angin Ringan telah mempersembahkan hadiah untuk Putri Huyaner. Selamat kepada Guru Dewa Rubah Ganda karena telah menerima murid tercinta. Sekte Dewa Sumber Naga telah mempersembahkan hadiah untuk Putri Huyaner. Beberapa faksi maju untuk memberikan hadiah. Setelah melihat Master Dewa Rubah Ganda menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, ahli faksi lainnya dengan tergesa-gesa melangkah maju dan dengan hormat berjalan ke benda suci yang berharga. Setiap harta sangat berharga, dan itu bisa menyebabkan pertarungan antara para ahli alam dewa. Terima kasih, semuanya. Huyaner melihat pasukan datang untuk memberikan hadiah. Dia memandang Dewa Rubah Ganda dan mengangguk. Kemudian, dia buru-buru mengambil hadiah dan berterima kasih kepada mereka. Kekuatan yang kuat menyerbu dengan wajah penuh hormat. Ini membuat semua anggota klan Dewa Vena Rubah terlihat bangga. Huyaner adalah murid Rubah. Itu adalah kemuliaan para Rubah. Puluhan pasukan yang maju satu per satu. Wang Xian memandang Huyaner yang berada di tengah-tengah adegan. Dia melihat bahwa hampir semua kekuatan telah lewat. Dia berdiri perlahan. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum Huyaner menjadi tuannya. Dia berjalan turun dari tempat duduknya dan anggota Istana Naga segera mengikuti di belakangnya. Rubah Kembar Abadi sedikit terpana saat melihat Wang Xian berjalan dari kursi seberang. Mereka bahkan lebih heran ketika melihat sekelompok penjaga naga di belakangnya. Tuan Muda Wang Xian, kami tahu bahwa faksi Anda sangat kuat. Anda tidak perlu membawa bawahan Anda ke sini untuk mengirimkan hadiah. Lagi pula, faksi kecilmu hanya biasa-biasa saja. Aku ingin tahu hadiah apa yang Tuan Muda Wang Xian kirimkan kepada Yaner. Ketika permaisuri kerajaan Harimau Surgawi melihat Wang Xian berjalan dengan sekelompok orang, ekspresinya sedikit jelek saat dia berbicara dengan sinis. Baru saja,
Ketika dia mengetahui bahwa Wang Xian memiliki bawahan yang begitu kuat, dia sangat terkejut. Namun, dia masih sangat tidak senang dengannya. Apakah faksi di bawahnya sangat kuat? Namun, itu hanya begitu-begitu. Paling tidak, kerajaan harimau surgawi mungkin tidak sekuat para ahli negara yang saleh, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat. Saya punya 3 hal yang saya ingin jawaban dari Master Rubah Ganda. Setelah 3 hal ini, saya secara alami akan mengirimi Anda hadiah ucapan selamat. Wang Xian memimpin anggota pengawal naga ke tengah alun-alun dan berhenti sejauh 3 kilometer. Tatapannya menyapu semua orang di Rubah Ganda dan mendarat di Master Rubah Ganda. Sudah waktunya untuk membayar kembali hutang. Bab 2203 Istana Naga. Raja Naga 4. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia mempertanyakan Master Double Fox? Ketika semua orang melihat Wang Xian memimpin bawahannya ke tempat kejadian dan mengajukan 3 pertanyaan kepada Master Rubah Ganda, ekspresi semua orang di sekitar sedikit berubah. Tanda seru. Memimpin bawahannya untuk mengajukan 3 pertanyaan kepada Master Rubah Ganda, adegan ini tampaknya memiliki niat buruk. Kurang ajar. Berhati-hatilah saat Anda berbicara dengan Tuan Dewa kami. Seorang ahli rubah ganda abadi di puncak keadaan Saleh berteriak dengan tegas dengan ekspresi dingin di wajahnya. Wang Xian, cepat turunkan orang-orangmu. Ketika Kaisar Harimau melihat bahwa dia telah menyinggung perasaannya, dia meraung dengan wajah muram. Hehe, Wang Xian berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak melihat mereka. Dia menatap Double Fox Master of God dengan ekspresi tenang. Kakak Wang Xian. Huyaner menatapnya dan memanggil dengan lembut dengan wajah penuh keraguan. Kamu sangat berani dan memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu masih kurang jika ingin menandingi muridku. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan 3 kalimat. Berbicara. Dewa Rubah Ganda memandang Wang Xian dan melambaikan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Di samping, Huyaner sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda. Matanya berkedip-kedip. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda, dia tidak bisa menahan senyum menghina. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mayat melayang di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkannya tepat di depan Dewa Rubah Ganda. Hal pertama, mengapa murid Rubah Ganda abadi ini menemukan seorang pembunuh untuk membunuhku? Wang Xian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah drastis saat melihat Wang Xian tiba-tiba membuang mayat. Di belakang, banyak orang dari rubah kembar abadi berdiri dan menatap mayat itu. Itu seruan rubah surgawi. Beberapa murid mengenali teriakan rubah surgawi dan berseru kaget. Teriakan rubah surgawi sebenarnya sudah mati. Apakah ini yang Anda sebut? Seorang ahli di puncak keadaan Saleh memiliki ekspresi muram saat dia menatap Wang Xian dan berteriak dengan suara keras. Semua orang di sekitarnya menatap Wang Xian dengan kaget. Apa yang dia lakukan di sini? Dia membuang mayat seorang murid rubah kembar abadi. Apakah dia di sini untuk memprovokasi dia? Apakah dia di sini untuk mengadili kematian? Di belakangnya, Malam Divine Fox menatap mayat Divine Fox Ming saat tubuhnya sedikit gemetar. Dia ingin menemukan seorang pembunuh untuk membunuhku. Mengapa saya harus mengampuni dia? Saya belum menyelesaikan hal pertama. Divine Fox Knight, dia mengikuti perintahmu untuk menemukan seorang pembunuh. Wang Xian mengabaikan ekspresi dingin dari ahli rubah ganda abadi dan terus berbicara dengan acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya ke arah posisi Divine Fox Knight. Matanya sangat dingin. Kamu memfitnah saya. Anda memfitnah saya. Anda membunuh murid rubah ganda abadi kami dan Anda masih berani menjebak saya. Kamu mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Malam Rubah Surgawi sangat marah. Dia meraung pada Wang Xian dengan ekspresi ganas. Kamu memfitnah saya. Anda memfitnah murid rubah kembar abadi kami. Anda harus membayar harganya. Kelompok ahli rubah kembar abadi menatap Wang Xian dengan wajah dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Xian, jangan main-main di sini. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Jangan mencari kematianmu sendiri. Ketika ras surgawi Hu Wen dari dinasti harimau-harimau,
Permaisuri harimau dan beberapa ahli dari ras surgawi Hu Wen melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka berteriak keras. Lagi pula, Wang Xian masih tunangan Huyaner. Jika dia dipusingkan seperti ini, itu akan berdampak besar pada Huyaner. Itu juga berdampak pada dinasti Celestial dan ras Celestial. Ini membuat wajah mereka sangat suram. Mereka dipenuhi amarah terhadap Wang Xian. Bahkan Kaisar Harimau dan Permaisuri dipenuhi dengan niat membunuh. Aku memperingatkanmu, jika Anda tidak memiliki bukti untuk menuduh kami, murid inti rubah kembar abadi, dan kejahatan membunuh murid rubah kembar abadi kami, terlepas dari identitas Anda, kami pasti akan membunuh Anda hari ini. Duduk di tengah rubah kembar abadi, sesepuh agung berdiri perlahan. Dia melambaikan tangannya pada orang-orang di sampingnya dan berteriak keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 6 ahli di puncak negara yang saleh memimpin puluhan ahli negara yang saleh untuk terbang dari tempat duduk mereka. Mereka memegang senjata di tangan mereka dan mengunci pandangan mereka pada Wang Xian dan yang lainnya. Ekspresi semua orang sedikit berubah saat melihat adegan ini. Kali ini, rubah kembar abadi benar-benar marah. Ekspresi Huyaner juga sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan cemas. Bukti, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia menatap sekelompok ahli dari rubah kembar abadi dengan ekspresi dingin. Jika kamu ingin bukti, kami bisa memberimu spike naga. Pada saat ini, hantu hitam putih perlahan muncul di sekitar Wang Xian. Sosok Ao Yao muncul di belakang Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan lempengan batu komunikasi ke arah mereka. Dia menemukan spike naga kita untuk membunuh Raja Naga kita. Hehe, menarik sekali. Kamu berani membunuh Raja kami, mati. Niat membunuh yang dingin dipancarkan dari mulut Ao Yao. Dia menatap rubah kembar abadi dan pembangkit tenaga listrik lainnya dengan ekspresi muram. Berdengung, berdengung, berdengung. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, banyak bayangan berkelap-kelip di belakangnya. Sekitar 2.500 setan aneh perlahan muncul di depan semua orang. Apa? Semua orang di sekitarnya terkejut saat melihat bayangan muncul di belakang Wang Xian. Bagaimana ini mungkin? Dragon Spike adalah organisasi pembunuh naga. Itu benar, itu mereka. Bayangan putih dan bayangan hitam putih adalah organisasi pembunuh naga. Ini, organisasi pembunuh naga. Mereka terkenal 3 tahun lalu. Sejak mereka mendirikan organisasi pembunuh naga, yang tidak pernah kalah, Wang Xian sebenarnya adalah pemimpin organisasi pembunuh naga. Beberapa pembangkit tenaga listrik tidak bisa membantu tetapi berdiri. Mereka menatap Ao Yao dan yang lainnya dengan wajah serius dan kaget. Organisasi pembunuh naga adalah organisasi pembunuh paling terkenal di seluruh bidang bintang tanpa batas. Mereka bisa membunuh semua ahli di bawah puncak alam dewa. Selain itu, sejak berdirinya grup pembunuh naga, mereka tidak pernah gagal dalam misi. Kemunculan grup pembunuh naga pernah membuat kekuatan besar di sentral area panik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kelompok ini adalah raja kekuatan gelap di area bintang yang tak terbatas. Mereka tidak pernah mengira bahwa kelompok pembunuh naga juga adalah bawahan pemuda itu. Baru saja, kemunculan kelompok pengawal naga sudah mengejutkan mereka. Sekarang, kelompok pembunuh yang menakutkan dan berpengaruh telah muncul. Bagaimana ini mungkin? Hehe, ekspresi dari dinasti harimau-harimau dan ras dewa tanda rubah berubah ketika mereka melihat iblis aneh itu muncul. Mereka berdiri dan melebarkan mata mereka, penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan ekspresi Kaisar Harimau dan Permaisuri berubah drastis. Paku naga. Ini adalah paku naga. Bahkan kekuatan yang memiliki pakar alam dewa puncak tidak berani menyinggung organisasi pembunuh seperti itu. Bang! Lempengan batu komunikasi jatuh ke tanah dengan suara keras. Tampaknya telah menghancurkan hati semua orang dari rubah kembar abadi. Ekspresi semua orang dari rubah kembar abadi sangat jelek. Bahkan organisasi pembunuh naga telah keluar. Pihak lain pada dasarnya mampu menghasilkan cukup bukti untuk masalah ini. Ketika malam rubah surgawi melihat masalah ini, ekspresinya berubah drastis, dan jejak ketakutan muncul di matanya. Bab 2204-2204 Istana Naga. Raja Naga. 5. Kamu berbicara omong kosong. Anda menjebak orang. Organisasi pembunuh naga adalah bawahanmu. Secara alami, Anda akan melakukan apapun yang Anda katakan.
Malam rubah surgawi berdiri di sana dan melihat banyak orang memandangnya. Beberapa murid dan ahli rubah kembar abadi juga menatapnya. Ekspresinya berubah drastis, dan hatinya dipenuhi kengerian saat dia meraung dengan ganas. Tanda seru, tanda seru. Dia tidak bisa mengakuinya. Dia pasti tidak bisa mengakuinya. Kakek buyutnya telah memperingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun bahwa mereka berurusan dengan tunangan Huyaner. Jika tidak, dewa-dewa mungkin akan membunuhnya demi Huyaner. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan benar-benar tamat di masa depan. Dia tidak bisa mengakuinya. Malam rubah yang saleh, kamu benar-benar menemukan organisasi pembunuh untuk membunuh saudara laki-laki Wang Xian. Di tengah, Huyaner menatap Malam Godly Fox dengan wajah penuh amarah. Ekspresinya sangat dingin. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu tidak ada hubungannya denganku. Godly Fox Knight membalas dengan keras. Hehe, Wang Xian menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat Dewa Rubah Ganda. Dewa Rubah Ganda memandangnya juga. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Hal kedua, Wang Xian tidak segera membalasnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan terus berbicara. Dengan lambaian tangannya, sesosok mayat muncul di depannya juga. Bam! Wang Xian dengan santai melemparkan mayat itu ke tanah. Apa yang sedang terjadi sekarang? Saat semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah lagi. Oh tidak, ketika Divine Fox Haoran melihat mayat ini, ekspresinya berubah drastis. Divine Fox Haoran, apakah kamu mengenalinya? Dia adalah bawahanmu. Dia datang untuk membunuh bawahanku kemarin. Lain kali kamu mengirim seseorang untuk membunuhku, pastikan kamu tahu sebelum kamu bergerak. Pada saat ini, ketika Divine Fox Haoran mendengar suara Wang Xian, hatinya tenggelam dan dia menoleh. Dia menatapnya dengan ekspresi mengejek, menyebabkan ekspresinya menjadi sangat canggung. Pada saat ini, semua orang di sekitar juga melihat ke arah Divine Fox Haoran. Setelah melihat ekspresinya, pada dasarnya mereka bisa memastikannya. Mengapa Divine Fox Knight dan Divine Fox Haoran ingin membunuh tunangan Huyaner? Apakah itu perintah dari rubah kembar abadi? Ini hanyalah adegan besar yang menamparkan wajah. Rubah kembar dewa-dewa merekrut muridnya, tetapi rubah kembar abadi membunuh tunangan murid dewa-dewa. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka memandang Wang Xian dan merasa sedikit bersimpati. Yaner dan Wang Xian tidak benar-benar bertunangan. Ketika permaisuri mendengar diskusi tentang rubah kembar abadi dan melihat ekspresi malu dari para ahli rubah kembar abadi di sekitarnya, dia langsung berkata dengan lantang. Itu benar, ini tindakan sementara. Seorang ahli dari ras berpola rubah menimpali. Masalah ketiga, Wang Xian melirik ratu dan yang lainnya dengan dingin sebelum mendarat di tubuh Dewa Rubah Ganda. Dia melambaikan tangannya lagi, dan mayat-mayat itu mendarat di depan Dewa Rubah Ganda lagi. Mereka berasal dari perompak luar angkasa. Mungkinkah perompak luar angkasa juga diinstruksikan oleh seseorang? Harus. Meskipun perompak luar angkasa sombong dan lalim, mereka tidak akan pergi dan mencari masalah dengan tunangan Huyan Er tanpa alasan. Beberapa orang berkata dengan lembut ketika mereka melihat mayat bajak laut luar angkasa sebelumnya. Rubah Sinu yang saleh. Wang Xian meludahkan 4 kata dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di atas panggung, alis Godly Fox Sinu berkedut saat melihat mayat bajak laut luar angkasa. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di wajahnya. Kata-kata tidak memiliki dasar. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Kamu sendiri harus tahu beberapa hal. Wang Xian berkata dengan tenang sambil melihat ke arah Dewa Rubah Ganda. Ada 3 hal. Saya ingin tahu apakah Dewa Rubah Ganda akan memberi Anda penjelasan. Dia bertanya pada Dewa Rubah Ganda. Sebuah penjelasan. Dewa Rubah Ganda memandang Wang Xian saat dia mengalihkan pandangannya ke bawahannya di belakangnya. Tiba-tiba, dia tertawa mengejek. Yaner, mungkin ada beberapa orang di Rubah Ganda abadi yang tidak peka. Saya akan menangani masalah ini. Dia menoleh dan mengabaikan Wang Xian saat dia berbicara dengan Huyaner. Dia sama sekali tidak menaruh Wang Xian di matanya. Jika dia tidak mempertimbangkan emosi Huyan, dia akan langsung membunuhnya. Yang disebut 3 hal adalah provokasi dan lelucon di matanya. Tuan, kamu. Ekspresi Huyaner berubah saat dia melihat Wang Xian. Haha, Tuan Rubah Ganda,
apakah ini berarti Anda tidak akan memberi saya penjelasan? Wang Xian melihat bahwa Hu Yaner mengabaikannya. Dia tertawa terbahak-bahak dan bertanya dengan dingin. Ledakan. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, aura yang sangat menakutkan menekan Wang Xian. Guru, jangan. Ekspresi Hu Yaner berubah drastis saat dia langsung terbang menuju Wang Xian. HMPH. Ekspresi Master Dewa Rubah Ganda berubah menjadi jelek. Aura di sekelilingnya menghilang. Nak, apakah kamu tahu harga memprovokasi Dewa Guru? Anda meminta saya untuk penjelasan. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Segera keluar dari wilayah barat. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Jika tidak, dia menatap Wang Xian dengan dingin dan berkata dengan nada dingin. Dia tidak mengancamnya, meskipun dia marah tentang masalah rubah kembar abadi, ini adalah rubah kembar abadi mereka. Mereka harus menyelesaikannya sendiri. Akid ingin dia memberinya penjelasan. Bahkan jika dia adalah tunangan muridnya, dia masih akan dihukum mati jika dia berani memprovokasi dia. Ekspresi Hu Yaner sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda. Dia menggigit bibirnya dengan erat dan berdiri di depan Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan keras kepala. Yaner, kembalilah. Yaner, kemarilah. Ekspresi permaisuri dan kaisar harimau berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan Hu Fei dan yang lainnya berdiri dengan tergesa-gesa dan berteriak pada Hu Yaner. Pada saat ini, mereka juga tahu bahwa guru surgawi rubah ganda sudah marah. Ini, sebenarnya sudah sampai pada titik ini. Sepertinya Hu Yaner sangat mencintai pemuda itu. Semua orang memandang dengan tenang, mata mereka bersinar terang. Haha, Anda ingin saya keluar dari wilayah barat? Atau apa? Bunuh aku. Kamu bukan satu-satunya dewa yang ingin membunuhku, Wang Xian. Apa yang terjadi pada akhirnya? Wang Xian tiba-tiba tertawa gila ketika mendengar kata-kata Dewa Rubah Ganda. Rasa percaya diri yang kuat terpancar darinya. Dewa Rubah Ganda, jika Anda bisa memberi saya penjelasan yang tepat hari ini, saya mungkin akan membiarkan Yaner membawa Anda sebagai tuannya. Sekarang, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuannya. Terlebih lagi, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya akan meminta penjelasan sendiri. Wang Xian menatap Master Ganda Fox dengan ekspresi dingin. Aura agung tak berujung terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, istana naga kerajaan dewa perlahan muncul di belakangnya. Apa yang dia coba lakukan? Aku, Raja Naga. Semua orang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat kekuatan tak berujung yang datang dari Wang Xian dan kerajaan surgawinya. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan bumi datang dari istana naga di belakang mereka. Seekor naga hitam melonjak ke langit saat 9 naga angin dewa muncul dari istana naga. Semua anggota divisi tempur istana naga terbang keluar dari istana naga dan mendarat di belakang Wang Xian. Pelanggar Raja Naga, bunuh. Raungan bergema di langit. Pelanggar Raja Naga, bunuh. Bab 2205 Dewa-dewa, dengarkan perintah saya satu. Mereka yang menyinggung Raja Naga, bunuh. Dengan teriakan, niat membunuh mengguncang langit. Ada lebih dari 50.000 pembangkit tenaga listrik di seluruh istana naga. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari setengah dewa tingkat 9. Tanda seru. Di istana naga, ketika Wang Xian pergi, ada lebih dari 350 anggota dengan kekuatan tempur di tingkat saraf. Sekarang, dengan tambahan divisi Dragon Spur dan Dragon Guard, kekuatan tempur di level dewa telah mencapai lebih dari 500. Ada 9 ahli di puncak negara ketuhanan. Mereka berdiri rapi di belakang Raja Naga, memancarkan aura dingin dan keras. Di langit, naga iblis berkobar gelap berputar-putar, memancarkan tekanan yang menakutkan. Pada saat ini, semua orang melihat kelompok ahli di belakang Wang Xian dengan kaget. Meneguk, suara menelan bisa terdengar jelas. Semua orang menatap sekelompok ahli dari istana naga dengan takjub. Ahem, ini, Raja Naga. Mereka adalah istana naga di wilayah utara. Tunangan Hu Yaner adalah Raja Naga dari Istana Naga Wilayah Utara, Raja Naga dari Istana Naga. Seorang ahli merasakan tekanan mengerikan dari anggota Istana Naga dan meraung dengan suara rendah dengan wajah kaget. Suaranya bergema di seluruh langit. Istana Naga dari Wilayah Utara,
Raja Naga dari Istana Naga. Ini adalah kekuatan legendaris untuk seluruh medan bintang tanpa batas. Bangkitnya Istana Naga langsung menelan biaya setengah dari wilayah utara. Dewa Guntur Abadi penguasa wilayah utara secara pribadi melakukan ekspedisi dan kembali dengan kekalahan. Bangkitnya Istana Naga di seluruh wilayah utara adalah eksistensi yang bisa melawan kekuatan setingkat dewa. Beberapa waktu yang lalu, Dewa Guntur wilayah utara Lord tidak ragu untuk menurunkan statusnya dan menyelinap menyerang Raja Naga dari Istana Naga. Pada akhirnya, Raja Naga terluka parah dan kabur. Setelah itu, Istana Naga yang marah menyerang Guntur Abadi satu demi satu, menyebabkannya kehilangan beberapa planet. Istana Naga dikatakan sebagai keberadaan yang hampir sebanding dengan 5 kekuatan tingkat dewa-dewa. Siapa sangka tunangan Huyaner sebenarnya adalah Raja Naga dari Istana Naga. Eksistensi tingkat tuan. Eksistensi sejati yang bisa membuat seluruh medan bintang tanpa batas bergetar hanya dengan hentakan kakinya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Pantas saja dia berani menanyakan 3 hal kepada Dewa Rubah Ganda. Dia berani membunuh murid Rubah Ganda yang abadi. Itu karena Raja Naga dari Istana Naga memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk melakukannya. Orang-orang dari Rubah Ganda abadi berani mengirim orang untuk membunuh Raja Naga dari Istana Naga. Ini hanya mendekati kematian. Ini adalah provokasi untuk kekuatan yang kuat. Orang-orang di sekitar memandang Wang Xian dan bergumam kaget. Mereka akhirnya mengerti mengapa tunangan Huyaner berani menghadapi guru Dewa Rubah Ganda yang abadi dengan begitu arogan. Dia berani menuntut penjelasan dari Master Dewa Rubah Ganda tanpa keberatan. Itu karena dia adalah Raja Naga dari Istana Naga. 4 kata ini sudah cukup. Tidak, ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Raja Naga dari Istana Naga. Huyaner benar-benar menyelamatkan Raja Naga dari Istana Naga saat itu. Oh benar, sepertinya guru surgawi petir menyergap Raja Naga dari Istana Naga dalam beberapa hari itu. Ini, semua orang dari dinasti Harimau Surgawi dan ras Celestial Pola Rubah melihat ke bawah dan gemetar. Terutama Kaisar Harimau dan Permaisuri, wajah mereka langsung menjadi sangat pucat. Dalam beberapa hari terakhir, mereka tidak memberikan pandangan yang baik kepada Wang Xian dan bahkan mengejeknya. Mereka bahkan memarahinya dengan keras barusan. Mereka ingat bagaimana mereka mengatakan bahwa Wang Xian tidak layak untuk Yan, mereka dan Wang Xian tidak memenuhi syarat. Raja Naga dari Istana Naga tidak memenuhi syarat. Bagaimana? Hu Fei, Hu Zi, dan yang lainnya juga ternganga ketika mereka melihat Tuan yang kuat di bawah. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa ini adalah salah satu dari 2 penguasa di wilayah utara? Kakak Wang Xian, Huyaner melihat sekelompok ahli di belakang Wang Xian dengan wajah penuh keterkejutan. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ini adalah latar belakang misteriusnya. Istana Naga. Di depan mereka, semua orang di Rubah Ganda abadi tiba-tiba berdiri dan menatap para ahli Istana Naga dengan ekspresi serius. Terutama naga iblis di langit, yang mengeluarkan kekuatan yang membuat mereka gemetar. Mereka telah mendengar tentang naga iblis ini sebelumnya, dan bahkan Dewa Petir penguasa wilayah utara tidak dapat berbuat apa-apa untuk itu. Raja Naga Istana Naga, murid Double Fox God Lord mengerut sedikit, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah Raja Naga dari Istana Naga. Seorang pria muda yang telah mengancamnya sebelumnya dan memiliki ekspresi menghina di wajahnya sebenarnya adalah eksistensi yang dapat melawan kekuatan guru surgawi. Suasana langsung berubah hikmat. Double Fox Divine Master, apakah aku, Raja Naga, yang akan bergerak, atau kamu akan membunuhnya? Wang Xian menatap guru rubah-rubah ganda dan berkata dengan dingin. Tuan Guru Surgawi. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, semua orang di klan rubah ganda abadi terlihat sangat malu. Terutama Divine Fox Knight Divine Fox Hao berlari, Divine Fox Sihu, dan 2 lainnya. Sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Apapun yang terjadi, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin mereka bunuh akan menjadi penguasa suatu wilayah. Divine Fox Sihu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan pada neneknya. Raja Naga, kamu harus tahu alasan mengapa istana nagamu mampu melawan Eternal Thundercelap. Naga iblismu bukan tandingan dewa surgawi. Kamu masih jauh dari rubah kembar abadi kita. Secara khusus, jika kamu berani bertarung melawan rubah kembar abadi kami,
kupikir petir abadi akan dengan senang hati datang dan membunuhmu. Dewa rubah kembar menatap Wang Xian dan berbicara dengan ekspresi dingin. Dua ekor hijau dan merah di belakangnya terangkat tinggi, menunjukkan sikap seriusnya. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa menyerahkan murid rubah kembar abadi. Mengesampingkan hubungan kekerabatan di antara mereka, selama dia menyerahkannya, orang lain akan berpikir bahwa rubah kembar abadi takut pada Istana Naga. Selain itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia berasal dari Istana Naga wilayah utara, dia tidak takut. Kekuatan pihak lain tidak lebih kuat dari rubah kembar abadi. Yaner, kemarilah. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata kepada Huyaner. Saya hanyalah murid biasa dari ras celestial berpola rubah di masa lalu. Lebih dari 10 hari yang lalu, aku hanya setingkat demigod. Adalah saudara laki-laki Wang Xian yang mengangkat saya ke puncak alam dewa. Selain itu, saudara laki-laki Wang Xian yang memberi saya buah spesial yang memungkinkan saya memiliki fisik saya saat ini. Huyaner menggigit bibirnya saat dia mendengar kata-kata dari Dewa Rubah Ganda. Tatapannya tegas saat dia berbicara. Lebih dari 10 hari yang lalu, dia hanyalah seorang wanita yang sedikit tampan yang pertunangannya dibatalkan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki fisik yang kuat juga tidak terlalu berbakat. Semuanya karena saudara Wang Xian. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang dan tidak akan diambil sebagai murid oleh dewa-dewa. Apa? Wajah semua orang dipenuhi kekaguman saat mendengar kata-kata Huyaner. Mata semua orang dari ras Huwen Celestial juga berkedip. Wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Banyak dari mereka tahu sedikit tentang Huyaner. Dia telah acuh tak acuh selama beberapa dekade. Semuanya telah berubah setelah dia menyelamatkan Raja Naga dari Istana Naga. Seluruh hidupnya telah mengalami perubahan besar. Jadi semua ini karena Raja Naga, penguasa suatu wilayah. Benda suci yang kuat bisa mengubah bakat seseorang. Beberapa orang bergumam ketika mereka melihat rubah kembar abadi dengan sarkasme. Raja Naga telah meningkatkan kekuatan dan vitalitas tunangannya, dan sekarang rubah kembar abadi ingin mengambilnya. Tidak hanya itu, mereka juga ingin membunuh Raja Naga. Bab 2206 Guru Agung, dengarkan. Benar-benar lelucon. Pada saat ini, cara semua orang memandang rubah kembar abadi berubah. Sialan, tidak heran Raja Naga mengatakan bahwa Master Rubah-Rubah Ganda tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Huyan, R. Tanda seru. Murid rubah kembar abadi telah membunuhnya, tetapi Guru Dewa Rubah Ganda tidak peduli dan menjadikannya Tuan Huyaner. Bagaimana ini mungkin? Ketika Dewa Rubah Kembar Master mendengar kata-kata Huyaner, wajahnya langsung berubah sangat jelek. Dadanya terus naik turun, dan wajahnya dipenuhi embun beku. Sikap Huyaner tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia tidak akan mengakuinya sebagai tuannya. Dia adalah murid dari Master Dewa, tetapi dia telah ditolak di bawah tatapan begitu banyak orang. Dapat dibayangkan bahwa setelah hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh medan bintang yang tak ada habisnya. Rubah kembar abadi adalah dirinya sendiri. Kali ini, dia kehilangan banyak muka. Raja Naga, dia menggeram dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Menarik, kalian orang-orang dari rubah kembar abadi ingin membunuhku. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan sekarang, apakah Anda masih ingin bergerak, rubah kembar penguasa dewa? Haha. Wang Xian tertawa sinting saat mendengar kata-katanya. Karena itu masalahnya, ayo bergerak. Wang Xian melambaikan tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi brutal. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, semua anggota Istana Naga di belakangnya mengangkat senjata mereka. Aura pembunuh yang kejam melesat ke dalam kehampaan. Mengaum, mengaum, mengaum. Di langit, naga iblis berkobar gelap mengarahkan pandangannya pada rubah kembar. Murid gelapnya yang dingin dipenuhi dengan aura pembunuh. Dalam sekejap, gelombang teror menyebar ke segala arah. Oh tidak, ekspresi kekuatan utama di sekitarnya, wilayah barat, dan wilayah tengah berubah drastis. Mereka semua buru-buru mundur ke belakang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Kekuatan Istana Naga sangat menakutkan. Setidaknya ada 500 ahli alam dewa, dan setidaknya 9 dari mereka berada di puncak alam dewa. Tidak semua ahli rubah kembar abadi telah tiba, tapi meski begitu, mereka tidak lebih lemah dari Istana Naga. Jika perkelahian pecah,
itu akan menjadi pertumpahan darah. Semua kekuatan terkejut. Jika perkelahian terjadi hari ini, darah akan mengalir ribuan mil dan seluruh medan bintang yang tak terbatas akan terkejut. Hua, hua, hua. Semua orang dari rubah kembar abadi terkejut saat melihat para ahli istana naga siap bertarung. Ratusan ribu murid rubah kembar abadi langsung berdiri dan senjata muncul di tangan mereka. Mereka juga menatap semua anggota istana naga dengan kesungguhan yang tiada taraf. Raja Naga, aku memperingatkanmu. Bawa orang-orangmu dan keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, aku akan hancurkan istana nagamu. Tatapan rubah tuan kembar dewa menyapu semua anggota istana naga saat dia meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Dia sama sekali tidak takut dengan istana naga. Nyatanya, selama dia menghubungi petir abadi di wilayah utara, dewa petir pasti akan setuju untuk bergabung. Ketika saatnya tiba, akan sangat mudah untuk menghancurkan istana naga. Seperti yang diharapkan dari dewa rubah kembar. Kamu masih sangat sombong dan percaya diri. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap dewa rubah kembar. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Pikirkan baik-baik. Jangan membuatku marah sepenuhnya. Dewa rubah ganda dan Wang Xian saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan kedinginan. Jika mereka benar-benar bertarung hari ini, bahkan jika rubah ganda abadi menang, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Tidak ada gunanya bergerak. Namun, jika mereka dipaksa sampai batas tertentu, dia tidak akan takut. Sebagai salah satu penguasa galaksi tak terbatas, tidak ada yang perlu ditakuti. Kalau begitu, bukankah kamu akan memberiku penjelasan untuk percobaan pembunuhan oleh Eternal Double Fox? Wang Xian bertanya padanya dengan tenang. Penjelasan. Hahaha, Raja Naga, terus terang, Istana Naga Anda tidak layak mendapat penjelasan dari rubah kembar abadi. Jika kamu berani melawan kami sampai mati, kamu akan menjadi orang yang akan dimusnahkan. Master Surgawi dari rubah kembar menatap Wang Xian dengan percaya diri. Ini, meskipun Istana Naga sangat kuat, masih ada celah antara mereka dan rubah kembar abadi. Selanjutnya, petir abadi adalah musuh bebuyutan mereka. Jika rubah kembar abadi bergabung dengan petir abadi, kemungkinan besar Istana Naga akan dimusnahkan. Faktanya, sudah tidak buruk bahwa Raja Naga mampu membuat penguasa surgawi rubah kembar melakukan ini. Jika mereka benar-benar bertarung, hasil terbaik adalah kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tapi di masa depan, Istana Naga pasti akan dirugikan. Mata semua orang di sekitarnya berkedip saat mereka berbicara dengan suara rendah. Pertempuran antara dua tuan, pertempuran antara dua tuan. Mereka hanya bisa menjadi pengamat dan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Apakah kamu tidak memenuhi syarat? Wang Xian menatap dingin pada Dewa Rubah Ganda. Dewa Rubah Ganda juga mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. HMPH, jadi bagaimana jika kamu adalah Istana Naga? Kami, Rubah Ganda Abadi, tidak takut pada siapapun. Di belakang mereka, sekelompok ahli rubah ganda abadi menatap Wang Xian dengan dingin dan berteriak dengan tegas. Wang Xian berdiri di sana dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Suasananya sangat hikmat. Setiap detik terasa sangat lama. Ketika semua orang melihat Raja Naga dari Istana Naga berdiri diam di sana, mereka sedikit terkejut. Beberapa menit telah berlalu, tetapi mengapa Raja Naga dari Istana Naga tidak bereaksi? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia pikirkan? Raja Naga, kesabaranku terbatas. Ketika Master Dewa Rubah Ganda melihat Wang Xian berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya menunjukkan ketidaksabarannya. Sebuah tongkat muncul di tangannya dan auranya melonjak. Sialan, apa yang dia coba lakukan? Pada saat ini, Kaisar Harimau dan Permaisuri dari dinasti Harimau yang saling memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Ketika mereka melihat Master Dewa Rubah Ganda mengeluarkan senjatanya, mereka terkejut. Pecahnya perang akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Kali ini, tidak hanya mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, mereka bahkan mungkin menarik masalah besar. Ini membuat mereka sangat menyesal. Pada saat yang sama, mereka membenci Raja Naga. Mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya sebelumnya? Mengapa dia membuat musuh dari rubah kembar abadi? Aku sedang menunggu seseorang, tapi dia sudah ada di sini. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Wang Xian tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata kepada Dewa Rubah Kembar.
Guru surgawi rubah ganda sedikit terpana. Niat membunuh yang menakutkan perlahan keluar dari matanya. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Murid rubah ganda abadi, jangan tinggalkan siapapun hidup hari ini. Guru Dewa Rubah Ganda mengeluarkan geraman pelan dan mengangkat tongkat dewa di tangannya. Jangan biarkan siapapun hidup. Semua ahli rubah ganda abadi meraung keras dan mencengkeram senjata di tangan mereka dengan erat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka selesai berbicara, aura perkasa tiba-tiba datang dari timur. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan datang satu demi satu, dan tekanan mengerikan datang dari segala arah. Dari jauh, orang bisa melihat makhluk ganas dengan 8 kaki dan 2 capit besar terbang di atas. Makhluk mengerikan itu mengeluarkan aura yang kuat, dan jumlahnya lebih dari 100.000. Di depan mereka ada monster yang sangat besar dan ganas yang mengeluarkan aura menakutkan. Itu Tuan Grim Dragon. Itu Lord Grim Dragon dari wilayah tengah. Dia dewa baru, Tuan. Kenapa dia ada di sini? Ketika semua orang melihat sosok besar terbang di atas dan melihat monster ganas di depan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa-dewa yang baru dipromosikan di wilayah tengah kemudian dikenal sebagai Dewa Naga Grimlord. Pengumuman itu langsung menyebar ke seluruh bidang bintang yang tak terbatas. Kekuatannya juga dikenal sebagai Grim Eternal Dragon. Eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Istana Naga. Namun, pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Raja Naga barusan. Dia sedang menunggu seseorang. Apakah dia sudah tiba? Semua orang dari rubah kembar abadi memandang ke arah kehampaan di timur dengan keterkejutan di mata mereka. Dengan aura yang begitu besar, dengan kemeriahan yang begitu besar, sehingga Lord Grim Dragon telah membawa semua bawahannya. Ledakan, ledakan, semua makhluk dari rubah kembar abadi menutupi sebagian langit. Mereka berhenti di langit di atas benua rubah kembar. Semua orang mengangkat kepala mereka dengan takjub. Weng, sosok Lord Grim Dragon, yang mengeluarkan aura menakutkan di bagian paling depan, bergerak. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan langsung turun. Melihat dewa-dewa lainnya muncul, wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Kepiting Ao Istana Naga menyapa Raja Naga. Bab 2207 Dewa Yang Maha Esa 3. Kepiting Ao Istana Naga memberi hormat kepada Raja Naga. Murid Lord Grim Dragon terbang dan mengejutkan semua orang. Tetapi pada saat ini, semua orang tercengang. Tanda seru. Lord Grim Dragon yang tak terkalahkan berubah menjadi pria parubaya dan mendarat di depan Raja Naga. Kepiting Ao Istana Naga menghormati Raja Naga. Dua kata ini mengejutkan semua orang. Semua orang berdiri di sana dengan kaku, mata mereka perlahan melebar karena tidak percaya dan kaget. Semua orang di rubah ganda abadi gemetar ketika mereka melihat Dewa Long Zeng yang berlutut di depan Raja Naga dari Istana Naga. Jantung semua orang berdetak kencang. Pakar rubah ganda yang siap bertarung dan menghancurkan seluruh Istana Naga merasa seolah-olah lehernya ditahan. Ya Dewa, bagaimana mungkin Dewa Tuan Long Zeng menjadi anggota Istana Naga? Ao Kepiting dari Istana Naga. Kepiting Ao dari Istana Naga. Dewa-dewa Long Zeng adalah murid Istana Naga dan bawahan Raja Naga. Terkejut. Ketidakpercayaan. Dewa-dewa baru yang kuat di wilayah tengah, kekuatan yang dapat bersaing dengan dewa-dewa bintang 7, sebenarnya adalah bawahan Raja Naga. Ini, keganasan dewa-dewa naga. Ketika God Lord Double Fox melihat adegan ini, wajahnya berubah secara dramatis, dan ekspresinya perlahan menjadi jelek. Dewa-dewa, dan Istana Naga sebenarnya memiliki dewa-dewa. Naga iblis yang bisa bersaing dengan dewa-dewa petir, dewa-dewa sejati. Kekuatan ini hampir sebanding dengan dua dewa-dewa melawan rubah ganda abadi mereka. Ini menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Kedatangan Kepiting Ao benar-benar mengubah situasi pertempuran. Dia bahkan bisa menghancurkan seluruh rubah kembar abadi. Itu karena Kepiting Ao mampu melawan rubah kembar tingkat dewa sendirian. Adapun sisanya, tidak perlu ada orang lain yang bergerak. Seekor naga iblis bisa mendatangkan malapetaka pada seluruh rubah kembar abadi. Dengarkan, Wang Xian memandangi Ao Crab di depannya dan berteriak pelan. Mengaum. Kepiting Ao segera berdiri dan melompat ke udara. Dia berubah menjadi naga melahap yang menakutkan. Dengarkan perintahku. Kepiting Ao meraung marah.
Miniatur naga pemakan di belakangnya segera muncul di belakangnya. Mereka memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Mata mereka tertuju pada rubah kembar abadi di depan mereka. Dengarkan perintahku. Anggota istana naga lainnya di bawah juga berteriak keras. Wajah mereka sedingin es saat mereka menatap ke depan. Pertempuran akan segera dimulai. Raja Naga, berhenti. Ayo kita bicarakan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dewa Rubah Ganda berubah drastis dan dia buru-buru berteriak. Apa? Ini, Rubah Ganda abadi telah menyerah. Dewa Rubah Ganda Tuan benar-benar telah menyerah, ini. Tuan Dewa Naga Ganas adalah anggota Istana Naga, tapi dia adalah bawahan Raja Naga. Kesenjangan antara Rubah Ganda abadi dan Istana Naga terlalu besar sekarang. Beberapa orang berkata dengan bingung ketika mereka melihat Tuan Naga jahat menyerah. Tuan Naga jahat begitu mendominasi sehingga dia tidak menempatkan Raja Naga di matanya bahkan ketika dia menghadap ke Istana Naga. Tapi sekarang, dengan kedatangan Master Naga jahat, seorang Master yang baru dipromosikan mendengarkan Raja Naga dan menyerah. Jika dia tidak menyerah, semua orang bisa memprediksi hasilnya. Di seluruh rubah kembar abadi, Master Rubah Kembar mungkin bisa melarikan diri, tetapi semua orang harus mati. Fondasi rubah kembar abadi selama ratusan ribu tahun telah dihancurkan dalam sekejap. Hehe, Wang Xian menatap dingin ke Master Rubah Kembar. Wajahnya dipenuhi ejekan. Ketika dia melihat ekspresi Wang Xian, ekspresi wajah Master Rubah Kembar terus berubah. Berdengung, dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian belakang rubah kembar abadi. Berdengung, tidak, Dewa, tolong selamatkan hidupku. Jeritan kesakitan terdengar satu demi satu. Tubuh Divine Fox Knight Divine Fox Hao berlari langsung dicengkeram. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka berteriak putus asa. Bang! Master Divine Fox mengertakkan gigi dan menatap Wang Xian. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Suara mengemis berhenti tiba-tiba. Kedua mayat itu langsung dilempar ke depan Wang Xian. Wang Xian memandang mereka dengan acuh tak acuh. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya sama sekali. Dia masih menatap guru surgawi rubah ganda tanpa ekspresi. Raja Naga, seseorang telah menyakitimu. Saya, guru surgawi rubah ganda, akan memberi Anda penjelasan hari ini. Dia menggertakkan giginya dan melambaikan tongkat dewa di tangannya lagi. Tidak, nenek, jangan. Wajah Divine Fox Sinu sangat pucat. Dia berteriak pada guru surgawi rubah ganda dengan wajah penuh ketakutan. Dia adalah cucu dari dewa-dewa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan kaisar dari sebuah dinasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekarang, dia sangat ketakutan. Dia tahu bahwa neneknya mungkin ingin membunuhnya untuk memadamkan kemarahan Raja Naga dan untuk melindungi rubah kembar abadi lainnya. Bang! Dewa rubah ganda tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan gelombang besar, mayat Celestial Fox Sinu mendarat di depan Wang Xian. Mereka bertiga semuanya berubah menjadi mayat. Ini adalah penjelasan yang diberikan oleh Dewa Rubah Ganda kepada Wang Xian. Ini permintaan maaf. Ketika faksi lain di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Ketika semua orang dari Rubah Ganda Abadi melihat ketiga mayat itu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Rubah Ganda Abadi akan mengalami hari seperti itu. Sudah berakhir. Pada saat ini, Kaisar Harimau dan Permaisuri Dinasti Harimau Surgawi, yang berada di samping Rubah Kembar Abadi, gemetar dan wajah mereka pucat. Mereka telah menyinggung Raja Naga, jadi apa hasilnya? Bahkan cucu guru surgawi dari Rubah Kembar, murid luar biasa dari Rubah Kembar Abadi, telah terbunuh, jadi apa yang mereka anggap? Bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Kenapa dia Raja Naga dari Istana Naga? Ratu bergumam dengan suara rendah dengan wajah pucat. Matanya tidak fokus dan dia sepertinya berada di ambang kehancuran. Raja Naga, kali ini adalah kesalahan Rubah Kembar Abadi kita. Saya akan meminta maaf kepada Anda secara pribadi. Melihat Wang Xian masih menatapnya dengan tenang, ekspresi Dewa Rubah Kembar berubah saat dia berbicara dengan suara rendah. Tidakkah menurutmu ini sedikit terlambat? Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Raja Naga, jangan mendorongku terlalu jauh. Saya akui bahwa Anda dapat memusnahkan kami semua, Rubah Kembar Abadi. Namun,
Ada kemungkinan 100% kamu tidak akan bisa menahanku di sini. Selama aku masih hidup, jika aku bergabung dengan Eternal Thunderclap, istana nagamu juga tidak akan memiliki akhir yang bagus. Dewa Rubah Kembar menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi tegas. Saya minta maaf. Saya paling tidak takut dengan ancaman. Anda tidak memberi saya penjelasan sekarang. Sudah terlambat sekarang. Wang Xian menatap Dewa Rubah Kembar dengan sedikit jijik dan berkata dengan suara dingin. Raja Naga, setelah mendengar kata-kata Wang Xian, guru surgawi rubah ganda meraung dengan wajah sedih. Matanya menjadi sangat merah dalam sekejap. Siapkan anggota Istana Naga. Jangan biarkan siapapun hidup. Wang Xian meraung dengan wajah dingin. Ketika dia tidak memiliki kekuatan absolut, guru surgawi rubah ganda tidak menempatkannya di matanya. Sekarang kepiting Ao telah tiba, dia harus mengaku kalah dan memohon padanya untuk memaafkannya. Apakah itu mungkin? Selain itu, Wang Xian tidak berani menjamin bahwa jika dia melepaskan mereka kali ini, mereka tidak akan bergabung dengan petir abadi. Jika dia tidak memberantas akar masalahnya, dia harus membayar harganya. Ledakan. Dalam sekejap, auranya membumbung tinggi ke langit. Kekosongan berubah warna. Ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Raja Naga hendak bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Bab 2208 Guru Agung 4. Gemuruh. Bas, bas, bas. Saat semua anggota Istana Naga akan bergerak, wajah murid kembar rubah abadi dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Tanda seru. Tiba-tiba, suara besar datang dari makam suci Valen Immortal Island. Energi abu-abu kuning tanah mewarnai area dalam jarak 100 juta kilometer. Langit dan bumi beresonansi serempak. Suara ucapan selamat dari langit dan bumi bergema di benak semua orang. Pada saat ini, ekspresi wajah semua orang berubah. Mereka dengan cepat melihat ke arah makam Pulau Dewa Abadi yang jatuh dengan mulut sedikit ternganga. Bahkan Wang Xian tertarik dengan aura yang luas ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia mengalihkan pandangannya. Ini, seseorang telah maju ke alam penguasa abadi. Dia memiliki ekspresi keheranan di wajahnya saat dia bergumam. Raja Naga, seseorang telah maju ke alam penguasa abadi. Aohe dan Dark Raging Demonic Dragon menoleh dan berbicara dengan Wang Xian. Dewa telah lahir. Tuan Rubah Ganda menoleh dan juga terkejut. Baru-baru ini, dewa sering dilahirkan. Galaksi tanpa batas yang damai telah hancur. Pertama, kebangkitan Istana Naga, lalu kelahiran Raja Naga yang ganas di wilayah tengah, dan sekarang, kelahiran dewa. Semua pahlawan di galaksi tanpa batas telah terbagi. Seseorang pasti telah memperoleh warisan dari makam dewa dan maju ke dewa-dewa, dan warisan di makam dewa telah diperoleh oleh orang lain. Seruan datang dari sekitarnya, dan semua orang melihat ke arah makam dewa dengan kagum. Gemuruh. Hahaha, mengangkat kerajaan surgawi yang abadi, memahami hukum dewa-dewa, dan menjadi dewa-dewa. Cepat dan keluar dari kerajaan surgawi abadiku, jangan ganggu dewa yang begitu tinggi dan perkasa ini. Pada saat ini, raungan yang lebih kuat terdengar. Semua orang melihat pulau di tengah pulau dewa abadi yang jatuh perlahan naik ke langit. Cahaya suci kuning tanah bersinar selama puluhan juta kilometer. Suara bersemangat tiba-tiba datang dari dalam. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok yang dikelilingi oleh energi atribut kayu terbang keluar dari dalam. Sosok itu menatap kerajaan abadi yang sedang diangkat, ekspresinya agak jelek. Itu adalah Master Dewa Daun Dewa dari wilayah timur. Mungkinkah dia memiliki konflik dengan Master Dewa yang baru dipromosikan? Ketika beberapa orang melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Weng weng weng. Pada saat ini, di langit, pulau utama dari Pulau Dewa Abadi jatuh digantung di langit. Di bawah Pulau Dewa, sosok yang tingginya lebih dari 10.000 meter berdiri di antara langit dan bumi. Sosok abu-abu di sekelilingnya seperti gunung dewa yang menjulang tinggi. Di sekelilingnya, perisai yang seperti tembok kota perlahan berputar di sekelilingnya. Sungguh aura yang menakutkan. Semua orang merasakan aura menakutkan dari raksasa itu, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu, tiba-tiba, seorang penatua dari pasukan di dekat rubah ganda abadi di alun-alun benua rubah ganda tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap sosok yang menjulang tinggi di langit. Ya,
Itu benar, itu benar. Penatua menatap sosok yang menjulang tinggi di langit dengan penuh semangat. Tubuhnya bergetar hebat. Hahaha, ini Fei Yang. Itu benar, itu Fei Yang. Dia memperoleh warisan dari dewa-dewa, dan dia benar-benar menjadi dewa-dewa. Klan Chen kita akan bangkit, klan surgawi kita akan bangkit. Seorang penatua di sampingnya berdiri dan meraung kegirangan. Di sekelilingnya, wajah ratusan anggota klan juga memerah karena kegirangan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa murid klan mereka akan mendapatkan warisan dari makam dewa dan menjadi dewa-dewa yang kekal. Begitu dia menjadi dewa-dewa, klan mereka akan membubung ke langit. Apa? Itu klan Chen. Tuan dewa-dewa itu adalah anggota klan Chen. Semua kekuatan di sekitar alun-alun benua rubah kembar menoleh untuk melihat lelaki tua itu ketika mereka mendengar kata-katanya. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri. Semua orang dari klan rubah kembar abadi juga menoleh untuk melihat klan Chen. Ya dewa-dewa, klan Chen itu adalah kekuatan di wilayah barat kita. Itu milik klan kecil yang berafiliasi dengan klan rubah kembar abadi kami. Pada saat ini, seorang ahli di puncak alam dewa rubah kembar abadi terbang di depan dewa rubah kembar dan berkata dengan wajah penuh harapan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah istana naga. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Oh! God Lord Twin Fox sedikit terpana. Secercah cahaya dan harapan melintas di matanya. Sekarang klan rubah kembar abadi berada dalam situasi putus asa, jika mereka tidak memiliki pembantu yang kuat, klan rubah kembar abadi mereka pasti akan berdarah seperti sungai. Teman-teman klan Chen, biarkan murid surgawi Anda membantu kami, rubah kembar abadi. Kami akan memberimu setengah dari wilayah barat. Selain itu, kami, rubah kembar abadi, bersedia membentuk aliansi denganmu dan membantumu mengasuh murid-muridmu. Rubah kembar Tuan Dewa segera berbicara kepada klan Chen. Oh, ini. Semua orang dari klan Chen tiba-tiba mendengar kata-kata Dewa Rubah Kembar, dan mata mereka berkilat kegirangan. Berikan setengah dari wilayah barat kepada mereka. Ini adalah jumlah sumber daya yang sangat menakutkan. Itu bisa membuat klan Chen mereka melambung ke langit. Dewa-dewa Rubah Kembar, kami tidak bisa membuat keputusan ini. Kami masih membutuhkan Fei yang untuk memutuskan secara pribadi. Namun, kami akan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Lagi pula, wilayah barat adalah rumah kita. Patriark klan Chen menekan kegembiraan di hatinya saat dia berbicara. Bahkan Dewa Master Rubah Kembar menyebut mereka teman. Bangkit, benar-benar bangkit, dan terbang ke langit. Bagus. Mata God Master Twin Fox juga bersinar dengan harapan. Tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus menyeret guru dewa yang baru dipromosikan ini ke kemahnya. Jika tidak, seluruh Fox kembaran abadi akan hancur. Selama kamu menyeretnya ke kemahmu dan bergabung dengan petir abadi, bahkan jika kamu memiliki dua eksistensi yang dapat melawan Tuan Dewa, kami masih dapat menghancurkanmu. Istana Naga, tunggu saja. Wajah Master Dewa Rubah Kembar dipenuhi dengan kilatan dingin. Penghinaan hari ini hanya bisa diselesaikan dengan menghancurkan seluruh Istana Naga. Raja Naga, haruskah kita bergerak? Ketika semua orang di Istana Naga mendengar percakapan dari Rubah Kembar Abadi, mereka sedikit mengernyit dan langsung bertanya. Tidak dibutuhkan. Wang Xian memandangi sosok yang menjulang tinggi di langit dan mengungkapkan senyum tipis. Orang ini, mungkinkah dia yang terpilih dari medan bintang tak terbatas? Yang terpilih. Dia bergumam, ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, energi surgawi berwarna bumi yang menutupi radius miliaran mil menyembur ke arah sosok menjulang setinggi puluhan ribu meter. Hanya dalam kurun waktu 10 detik, energi elemen bumi benar-benar dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ledakan, kerajaan surgawi abadi di kekosongan melepaskan cahaya surgawi yang kuat, bersinar terang di dunia. Hahaha, aku hanya setitik debu, tapi surga ingin aku berdiri tinggi dan memandang rendah semua makhluk hidup. Hari ini, aku adalah dewa-dewa abadi, gelar, gunung. Sebuah suara besar bergema di seluruh langit, mewakili kelahiran dewa-dewa yang abadi. Mewakili kelahiran seorang penguasa di bidang bintang yang tak terbatas. Sejak saat itu, ia berdiri tinggi di atas, tak terkalahkan di wilayah tanpa batas. Judulnya, Dewa Gunung Dewa.